Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cornelius Hansian 2018 11 260. Nah, saya akan membahas tentang praktikum modul 1 yang berjudul pengantar mikroprosesor dalam bahasa pemrograman, assembly, interupsi, dan input output. Nah, tujuan yang pertama itu mampu memahami dan menjelaskan cara kerja mikroprosesor dan menggunakan bahasa pemrograman assembly untuk memprogramkan mikroprosesor. Yang kedua itu memahami fungsi dari interupsi pada mikroprosesor. Yang ketiga itu memahami cara meminta masukan dari keyboard dan menampilkan layar. Nah, tujuan pertama ini kita akan memahami cara kerja mikroprosesor sendiri dengan menggunakan bahasa assembly untuk program sendiri. Yang kedua ini kita dapat memahami fungsi dari interupsi daripada mikroprosesor. Ketiga ini cara masukkan dari keyboard dan juga akan menampilkan pada layar. Nah, sebelumnya kita akan melihat alat dan bahan pada praktikum kali ini adalah komputer dan keduanya aplikasi emulate. Nanti yang di sini aplikasi emulate ini nanti programnya akan di coding dan ditampilkan di sini. Nah, sebelumnya kita harus tahu pengertian mikroprosesor sendiri apa. Mikroprosesor sendiri adalah sebuah komponen rangkaian elektronik terpadu yang terdiri dari rangkaian aritmatik, logik, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi sebuah CPU dari sebuah komputer digital. Nah, sebelumnya mikroprosesor ini dikembangkan pada akhir tahun 1970 sebagai hasil dari teknologi LSI atau Large Scale Integration. Nah, pada tahun 1990 teknologi Very Large Scale Integration berkembang sangat pesat dan digunakan sebagai rangkaian elektronik pada sebuah prosesor yang mampu menggabungkan ratusan komponen elektronika memiliki chip. Nah, di sini ada komponen mikroprosesor di mana mikroprosesor ini adalah 80 tipe 8086. Nah, ini SIM mikroprosesor 8086 ini dibagi menjadi dua, yaitu Evocation unit dan Bus Interface Unit, di mana EU memberi instruksi pada BIO untuk memulai dari mana data akan dieksekusi menjadi bahasa mesin. Nah, jadi sebelum dieksekusi itu kita harus diterjemahkan melalui bahasa mesin. Nah, fungsinya untuk mengontrol penggunaan data dan institusi pada decoder dan ELU. Nah, di sini ada yang kontrol sistem. Kontrol sistem berfungsi mengatur aliran data bus dan alamat bus dan menghasilkan sinyal dalam mikroprosesor untuk melaksanakan instruksi yang diberikan. Kontrol unit sendiri juga mengatur masuk keluarnya data koneksi antar blok pada sistem mikroprosesor. Baru ada Arithmetic Logic Unit atau LU. LU melakukan operasi aritmatika atau penjumlahan dan pengurangan dan logika AND dan OR. LU juga menggunakan data dari memori dan akumulator untuk melakukan proses operasi tersebut. Nah, di sini ada terbagi dua, ada conditional flag dan control flag. Nah, ini ada carry flag, accurate flag, parity flag, zero flag, dan shift flag, dan overflow flag. Yang dimana ini untuk memproseskan hasil instruksi aritmatika. Yang control flag ini juga mengatur operasi dari execution unit. Nah, ada trap flag, inter flag, dan direct flag. Biasanya ini digunakan jika set pertama, maka program berjalan step-step. Yang interrupt flag mengabaikan interupsi yang terjadi jika bit ini 0. Direct flag digunakan untuk operasi string jika binary 1 memori akan. Nah, ini ada general purpose register terdapat yaitu AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, dan DL. Nah, ini AX sendiri digunakan sebagai register akumulator, digunakan untuk menyimpan hasil dari operasi aritmatika. DX register digunakan untuk register dasar yaitu sebagai penyimpan, CX digunakan untuk sebagai register counter, DX digunakan untuk alamat port. Ini ada point pointernya, ada SP, BP, register IP, dan register IC dan DI. Nah, ini ada intrusion QQ. BIO memiliki intrusion QQ. Nah, di sini terdiri BIO-nya ada di 6 bytes instruksi selanjutnya yang disimpan dalam instruksi QQ. Ada segmen register,
terdiri dari kode segmen, data segmen, stack segmen, extra segmen, yang masing-masing digunakan untuk menyimpan alamat lokasi program executable. Data yang digunakan pada program dengan memanfaatkan alamat offset. Stack segmen berperan untuk menyimpan data dan alamat pada memori selama proses eksekusi berlangsung. Ini extra segmen merupakan segmen tambahan yang digunakan oleh string untuk menyimpan data senjata. Selanjutnya ada pemrograman bus assembly. Nah, bahasa assembly adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang dipakai untuk membuat perangkat keras seperti mikroprosesor dan mikrokontroller. Nah, nanti ada interupsi adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Bila terjadi interupsi, maka komputer akan berhenti dahulu apa yang sedang dikerjakan. Ada interupsi 00 sampai 1 FH, ada interupsi 20 sampai FFH. Adalah DOS, interrupt hanya kepada komputer yang menggunakan operasi DOS. Input dan output pada prosesor. Pengertian input pada output pada prosesor sama dengan perangkat elektronik lainnya, yaitu input adalah masukan yang didapatkan oleh mikroprosesor guna mengolah data yang dimasukkan, sedangkan output adalah hasil olahan data yang diberikan dari lingkungannya. Input pada prosesor adalah dari keyboard dan mouse. Output selanjutnya, nah, baik. Selanjutnya ada program 1, yaitu mencetak huruf A pada layar, yang dimana mode small itu adalah instruksi atau bahasa assembly yang digunakan kurang dari satu segmen atau 64 kilobyte. Nah, ini ada kode itu untuk menampilkan instruksi yang akan pada program. Ini ada WRG1H. Nah, ini kita melihat prosesnya move AH 02A atau untuk mencetak karakter. Nah, karakter sini adalah karakter A. Nah, DL di sini adalah karakter ASI yang akan dicetak. Nah, nanti A ini akan dicetak oleh DL. Nah, sedangkan hasilnya A ini akan ditampilkan melalui interrupt 21H. Nah, kita bisa melihat asirannya. Nah, di sini terlihat dari A. Jadi, interrupt 21H ini akan menampilkan karakter A, dan 20H ini akan kembali ke DOS. Jadi 20H ini mengartikan program itu telah selesai. Selanjutnya ini ada program kedua, itu mencetak karakter beserta keyboard. Nah, ini mulai semua tadi sudah jelaskan, ada .code, ada org100H. Di sini A ini sama dengan seperti tadi, mencetak karakter. Nah, karakter di sini ada A. Nah, di sini ada karakternya A. AL nanti adalah karakter yang akan dicetak. Jadi, AL ini akan mencetak A, tapi dibantu dengan 09H. Nah, di sini nomor A ini sebagai nomor halaman layar. Nah, 93H ini ada warna atribut. Jadi, nanti warna atributnya berdasarkan hasil dari BL ini. Nah, cek sendiri ini adalah terulangan, yang dimana terulangan nanti akan sebanyak 3 kali. Nah, interrupt 10H ini adalah pasangan dari 0,9H. Interrupt 20 ini bahwa program telah selesai. Nah, kita akan lihat hasil emulatnya. Nah, jadi warna ini adalah warna biru. Nah, background di sini adalah dilambangkan dengan 9. 3 ini adalah hurufnya. Jadi warna ini adalah biru, dengan 3-nya ungu. Jadi ungu gitu. Nah, program 2 telah selesai. Nah, selanjutnya ada program 3, itu meminta masukan nomor. Nah, tadi sebenarnya model small, WRG 100H dan data. Nah, MSG ini sebagai pemisalan atau define bytes. Nah, misalnya MSG-nya 1 ada interior karakter, MSG 2 ada karakter. Nah, 10 13 ini untuk menampilkan, atau 10 ini
untuk kata baru, dan ini untuk mensejarkan. Nah, ini ada code start. Nah, ini tadi offset. Offset itu meminta alamat variabel. Jadi nanti MNG satunya itu dicetak oleh 09H. Jadi nanti hasilnya ini MS1 ini dicetak dari interior karakter dan ditampilkan ke interrupt 21H. Nanti 21H ini akan menampilkan MNG1 sendiri, yaitu interior karakter. Nah, yang kedua ini, tapi di sini bisa masukkan satu karakter. Nah, kenapa satu karakter? Karena 0,1H. Nah, terus ada MSG2, offset meminta alamat variabel. Nah, offset ini untuk melamatkan alamat variabel. Nah, alamat variabel sendiri dari karakter is. Nah, ini akan nilai servisnya untuk mencetak ini akan ditampilkan oleh interrupt 21H. Nanti hasilnya ini akan ditampilkan oleh interrupt 21H. Nah, dari nanti hasilnya itu akan berpindah dari BL menuju DL. Nah, ini ada 02H untuk mencetak karakter juga sama dengan 09H. Nanti hasilnya ini akan dicetak oleh interrupt 21H. Dan interrupt 20H ini adalah bahwa menyatakan program sudah tercetak dan menyatakan selesai. Kita lihat hasil emulate-nya. Nah, tapi ini program ini melalui keyboard. Contohnya kita klik A, maka hasilnya akan A. Nah, ada sama seperti tadi ada modul small keluarga 100H dot data. Nah, emisi 1H tadi sama dengan modul 3 tadi ada divide byte, ada nama saya dan NIM saya. Ada dot kode, ada start. Nah, di sini offset ini adalah alamatnya. Nah, alamat di sini adalah nama saya. Ini akan dicetak oleh 9 ini. Ini ada warnanya, warna background nama tulisan. Ini ada karakter saya, ini pasangan dari 09H, nanti ini akan dicetak dari interrupt 21H. Ada MSG2 offside yang dimana nantinya MSG2 di sini adalah NIM saya. Nah, alamatnya di sini offset ini adalah untuk menentukan alamat dari NIM saya. Nah, AH 09H ini yang dimana nanti itu untuk mencetak karakternya. Nah, karakter di sini ada 9. Nah, cek di sini ada 9, nanti dicetak berdasarkan perulangan 9 kali. Ini ada warna background dan tulisannya. Ini ada interrupt 21H, interrupt 10H, 21H ini nanti ini akan mencetak juga dan hasilnya akan ditampilkan melalui outputnya. Ini menyatakan bahwa program telah selesai. Nah, Pak, kita lihat di sini emulate-nya, hasil run-nya. Nah, di ini dimana hasil run-nya itu tulisannya tadi ada 4FH yang dimana 4 itu merupakan background, F itu merupakan tulisan, H itu heksadesimal. Nah, terus yang ada MSG itu ada NIM yang dimana 0F itu adalah warna tulisan, terus F itu warna tulisan, yang F4 itu adalah tulisannya. Nah, demikian hasil presentasi salah. Apabila ada salah kata atau tidak benar, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi.